mulai. Kita akan mulai dengan ya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu, mohon karunia Tuhan agar semua pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, untuk itu saya ingin meminta Piero untuk memimpin doa pagi ini. Tunggu sebentar ya Piero ya. Sebentar. Oke, saya unmute dulu semuanya ya karena saya kok agak kesulitan ini. Oke, tapi tolong jangan berisik ya. Oke, Piero? Iya, Miss. Oke, Piero sudah siap? Siap. Oke, kita akan berdoa ya. Silahkan kalian semuanya mempersiapkan diri kalian, mengambil sikap doa yang baik, pejamkan mata kalian, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Piero. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari yang cerah ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti PJJ. Kiranya Engkau hadir dalam kegiatan kami. Berkatilah kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Piero yang sudah memimpin doa pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, ayo kita sudah beberapa waktu tidak melakukan salam ya. Kita akan melakukan salam Tarakanita ya. Oke, bareng-bareng deh. Siap? Karena di mute ya silakan kalian salamnya ini aja, salam pakai tangannya aja, oke? Siap ya? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, hari ini PJJ kita kedatangan tamu yang spesial ya. Namanya Pak Nugroho Krisdianto. Kalau dari namanya sudah kelihatan ya, orang Jawa. Sama seperti saya. Nah, Pak Nugroho ini kebetulan tadi sudah saya sampaikan adalah teman saya waktu kuliah di Sanata Dharma. Saya ingin sedikit mengenalkan siapa sih Pak Nugroho itu. Nah, silakan lihat ini sebentar ya. Saya akan ada yang ingin saya bagi ke anak-anak semua. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya harusnya. Ya, jangan coret-coret, ayo, jangan mulai coret-coret. Ini adalah, nah ini tema kita belajar hari ini ya, belajar bersama berbagi pengalaman. Kita intinya hari ini adalah ingin menggali pengalaman, ingin kalau bahasa Jawanya tuh ngangsu kawruh ya, belajar dari pengalaman Pak Nugroho. Nah, kita akan lihat sedikit biografi dari Pak
Nugroho. Nah, ini adalah biodatanya Pak Nugroho. Ini maaf ya Pak Nugroho, saya ambil fotonya dari Facebook. Nah, ini kebetulan foto yang saya ambil ketika Pak Nugroho di Wuhan ya. Iya. Itu adalah foto ketika Pak Nugroho masih di Wuhan dan belum ada corona ya Pak ya? Belum, itu masih menjelang Natal waktu itu. Oke, ya itu belum banyak. Ada sebetulnya kasusnya, tapi belum begitu merebak. Oke, ya. Nah, ini kita kenalan dulu dengan Pak Nugroho ya. Namanya lengkap Bapak Nugroho Krisdianto, SPD, MHum. Apa itu MHum? Magister Humaniora ya? Iya. Magister of Humidity. Oh, humidity. Ya, saya nggak ngerti malah. Enggak. Just kidding. Humaniora. Maklum belum sampai ke situ. Masih mentok di sepeda saya. Saya sudah lupa lah. Ya, kemudian tempat tanggal lahir Sleman, Yogyakarta, 21 Desember ya. Kemudian juga ada pendidikannya itu yang pertama, kalau yang SD saya nggak bahas di sini ya. Kemudian yang pertama adalah S1, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma, lulus tahun 2001 ya. Kemudian setelah itu mengambil S2, program Magister Kajian Bahasa Inggris di tempat yang sama, di universitas yang sama. Ya. Tahun lulusnya 2004. Nah, kemudian yang ketiga saat ini, Pak Nugroho ini masih berstatus sebagai mahasiswa doktoral S3 ya, di jurusan Linguistik Central China Normal University, Wuhan, Tiongkok. Nah, untuk karirnya, Pak Nugroho ini dari tahun 2004 itu sebagai dosen aktif di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta. Begitu ya saya sampaikan kepada anak-anak semua, karena biasanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Jangan ditendang Pak ya. Enggak, Pak Nugroho ini orangnya lucu kok ya. Saya selain itu gini, saya tahu Pak Nugroho itu hobinya masak, ya kan? Tahu lah. Pak Nugroho hobinya masak dan juga hobi menulis. Saya suka ngikutin meskipun silent reader saya ini Pak. Terutama di Seward ya. Iya, makasih. Itu banyak tulisan dari Pak Nugroho. Nah, banyak tulisannya, ada yang buat saya juga belum ada yang masih penasaran dari tulisan-tulisan tersebut, tapi ya saya simpen aja dalam hati. Jangan nanti penasaran terus. Iya benar, ya, nanti saya tanyakan. Nah, itu tentang Pak Nugroho ya, selain hobi masak, hobi nulis, kalau di Facebook Pak Nugroho juga ada ya. Pak Nugroho punya Facebook, dan tulisan Pak Nugroho ini ringan-ringan tapi sangat berbobot. Enggak cuma nulis status-status kayak kita mungkin ya, galau-galau posting-posting yang apa-apa alay-alay begitu, tapi tulisannya itu berbobot. Nanti anak-anak bisa kepoin tuh Facebooknya Pak Nugroho. Saya promosi ini. Nanti terus banyak follower ya. Oh iya, ya nggak apa-apa Pak, banyak follower ya. Nah, anak-anak seperti kalian tahu ya, tahun 2019 akhir itu ada wabah baru ya yang berawal dari Wuhan, China sana di Tiongkok. Nah, kebetulan Pak Nugroho ini seperti yang kita ketahui adalah saksi ya. Orang yang mengalami langsung di Wuhan itu. Bagaimana waktu itu sampai dievakuasi ya Pak Nugroho ya? Iya, saya dievakuasi. Dievakuasi dari Wuhan ke Indonesia dengan yang nggak gampang ya. Iya, gampang-gampang susah itu. Gampang-gampang susah dan deg-degan yang jelas pastinya itu kan. Terus kemudian sampai di karantina di Pulau Natuna bersama berapa? 237 yang lain. Iya.
Nah, 238 dengan saya. iya, nah nanti silahkan Pak Nugroho bercerita, sharing kepada kita bagaimana awalnya tuh di Wuhan tuh seperti apa sih awal-awalnya. Kemudian di Indonesia kan gempar sekali waktu Iya. itu ya kan. Nah, silahkan Pak Nugroho cerita kepada kita apa saja ya. Oke, monggo Pak Nugroho, waktu saya persilahkan. Yang lain silahkan mendengarkan ya. Oke, monggo Pak. Makasih Bu Sisil atau Bu Nani? Nggak mau Bu aku Nani. dipanggil Bu Sisil. Oh iya, Bu Nani nggak sama istrinya. Iya, saya agak susah nih karena Nani juga nama istri saya. Oke, monggo Pak. Oke. Saya tidak tahu harus cerita dari mana, tapi saya mencoba sebetulnya saya pengen membagikan apa yang ada di YouTube. Yang di YouTube saya memang ada salah satu video yang menggambarkan kehidupan di Wuhan waktu masih ada awal-awal COVID itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan, lewat chatting aja ya. Nanti sambil saya cerita terus saya jawab. Jadi bagi anak yang ingin tanya boleh ditulis di chat nanti ya. Iya. Atau Pak Nugroho mau share videonya? Iya, ya. Saya buka ini settingan saya dulu ya. Oke, sip. Oke, monggo. Sudah ya? Oh iya. Bentar. Nah, ini saya share ini video punya saya, tetapi sudah masuk di surat kabar. Jadi saya kirim ke surat kabar. Terus mereka yang mengupload di YouTube. Dan saya tidak punya malah ini di YouTube. Nah, ini kondisi di dekat kampus. Ini saya belanja. Ya, dinikmati saja dulu. Bentar, ini agak... Ini kenapa nggak mau? Oh bukan, ya itu lagi itu. Benar. Ini aja ini. Maaf, terengah-engah ini karena jalannya agak naik. Suaranya nggak keluar tuh, Pak. Ada suaranya nggak, Pak? Ada suaranya. Oh, nggak keluar ya? Suaranya nggak kedengeran. Saya nggak tahu caranya gimana nih. Di situ komputernya nggak lagi di mute kan? Enggak saya mute. Atau dinaikkan volumenya mungkin. Kedengarannya kecil soalnya. Nah, kecil. Oh, kecil ya? Kecil. Sekarang mau jalan lagi, mau cari masih seperti
Iya. Atau saya kasih narasi aja ya. Oke, boleh dikasih narasi. Iya. Boleh. Nah, ini waktu itu dikabarkan bahwa Wuhan itu sebagai kota mati. Tapi dari video saya ini terbukti tetap masih ada toko yang buka, masih ada kebutuhan pokok. Ini ya kami semua kalau keluar kami diminta untuk memakai masker. Ini dua teman saya yang pakai jaket agak kuning itu namanya Basit dari Singkawang, lalu yang hitam tadi namanya Arif dari Jawa Timur. Ini saya mau jalan, mau ke pasar di daerah kampus. Jadi di bawah jalannya menurun. Jadi di sana ada semacam pasar, itu biasanya ada kegiatan, ada banyak jual beli, tetapi karena waktu itu baru libur Imlek, jadi sepi. Ditambah ada kasus pandemi itu, ada di kasus Wuhan itu. Jadi sepi, tetapi tetap masih ada kegiatan, masih ada aktivitas di luar rumah. Sepi karena memang kami diimbau untuk tidak keluar, kecuali penting. Nah ini yang kami beli, itu di supermarket Arab. Kami biasa beli Indomie di situ. Indomie di sana makanan sangat mewah. Ini pasarnya juga tutup, banyak tokonya yang tutup. Nah, ini kami beli karena barusan dapat kiriman uang dari KBRI. Jadi waktu itu begitu kotanya lockdown, kami dihimbau untuk tidak keluar. Terus KBRI mengirimkan uang untuk kami untuk dibelanjakan. Waktu itu ada video dari teman yang menggambarkan bahwa itu kota mati. Tetapi dari sini saya mau memperlihatkan bahwa Wuhan itu meskipun sepi bukanlah kota mati. Itu. Kota masih tetap ada kegiatan, masih ada aktivitas. Nah, itu kalau mau kepo ya nanti dilihat di anu saya saja. Ini gimana lagi nih? Iya. Jadi waktu itu memang kondisi memang sangat tidak menguntungkan, tidak mengenakan, dan juga orang menganggap mengerikan. Karena apa? Waktu itu Wuhan merebak pandemi sekitar bulan Desember, itu orang belum tahu itu penyakit apa. Karena ada banyak orang yang meninggal dan penyebabnya sama, yaitu semacam pneumonia. Jadi di paru-paru mereka ada semacam flek dan mereka juga susah bernafas. Kebanyakan menimpa orang tua. Dan itu banyak sekali. Lalu mereka diminta untuk kontrol ke rumah sakit. Nah, karena mereka tidak tahu dan panik, maka banyak yang ke rumah sakit. Dan itu justru yang membuat penularan menjadi semakin cepat. Orang yang tidak sakit, karena ingin memeriksakan diri ke rumah sakit, mereka mulai tertular dari orang-orang yang sakit. Waktu itu ya dibayangkan saja, kami tidak tahu apa-apa. Orang Cina juga, orang Tiongkok juga tidak tahu ada apa. Yang mereka tahu waktu itu adalah penyakit ini menular lewat udara. Jadi kalau mau keluar diminta untuk pakai masker. Kemudian kalau pulang atau kembali lagi dari aktivitas itu harus cuci tangan atau mandi dan baju-bajunya langsung dicuci. Lalu juga sayur-sayuran yang dibeli harus dibersihkan, harus dicuci. Selalu saya cuci, pakai sabun tangan waktu itu. Jadi sayurnya harum, sawinya bau harum.
rasanya memang sedikit berubah, tapi ketika dimasak ya semua masuk perut ya nggak masalah. Kita nggak perlu bau, yang penting adalah makan, enak. Adanya makan di sana itu enak dan enak sekali. Jadi kami tidak tahu apa itu. Bahkan setelah lockdown itu tanggal 23 waktu itu lockdown. Lalu ada banyak sekali sirine di luar karena membawa banyak orang ke rumah sakit. Lalu pemerintah Tiongkok menetapkan tidak boleh keluar kecuali kalau penting sekali. Mau beli apa-apa, oke, bisa. Dan juga masih ada toko-toko yang buka. Dan itu yang tadi saya tunjukkan ke teman-teman semua. Nah, ada semacam kekhawatiran karena mereka mengatakan bahwa itu menyebar lewat udara, maka kami takut sekali untuk keluar. Kemudian kami juga dihimbau untuk membuka jendela. Padahal diinformasikan bahwa itu menular lewat udara. Lalu kami diminta untuk membuka jendela. Bagaimana itu? Serba bingung dan serba salah. Akhirnya ya buka sedikit dan sebentar. Karena takut. Maka ketika jendela dibuka pun kami pakai masker di dalam kamar. Dan bayangkan saja udara di sana waktu itu sangat dingin, masih di kisaran 0 derajat, tetapi tidak ada salju. Hanya udara yang sangat dingin. Jadi kami keluar juga pakai jaket, ketika jendela dibuka pun kamar menjadi sangat dingin. Sore harinya, pemerintah Cina meminta kami untuk menutup jendela dan tidak boleh keluar antara jam 5 sampai jam 9. Karena apa? Karena kotanya mau disemprot pakai disinfektan lewat pesawat. Jadi dari udara itu ditaburkan bubuk disinfektan sehingga semua merata kena disinfektan. Dan warnanya agak putih-putih itu di luar. Dan itu dikerjakan. Baunya juga sedikit agak sengak, kayak cucian yang direndam air sabun lama itu. Nah, itu baunya seperti itu. Jadi bayangkan saja, itu begitu buka jendela baunya langsung breng. Tapi itu karena memang desinfektan. Yang membuat kami tidak begitu susah menggambarkan karena ada ketakutan, karena waktu itu diinformasikan belum dikenali, penyakitnya belum dikenali, belum ada obatnya. Jadi kami kalau tidur itu, termasuk teman-teman semua, bukan hanya saya, itu tidak pernah tidur malam. Kami tidurnya selalu pagi, antara jam 4 sampai jam 7. Itu baru tidur. Dan bangun sekitar jam 11, jam 12 itu. Karena apa? Takut. Takutnya apa? Kalau kami tidur malam, nggak bisa bangun pagi. Dan nggak bisa bangun seterusnya. Jadi ya istilahnya gimana lah. Kalau kami misalnya tidak bangun di sana, kami tidak akan pernah bisa pulang. Karena kalau kami sakit dan misalnya meninggal di sana, maka jenazah kami akan langsung dikremasi, tidak dikuburkan. Itu terjadi terus-menerus dan setiap hari kami tidur jam segitu. Ya, tetapi tetap saja kami tetap bisa keluar, dan yang sangat membantu kami, membuat kami agak mendapatkan harapan adalah penyakitnya belum dikenal. Kalau sekarang kan kita sudah tahu ya penyakitnya itu COVID-19 itu namanya. Obatnya juga belum ada. Sampai sekarang pun obatnya belum ada. Cuma yang memberi harapan adalah penyakitnya tidak diketahui, obatnya belum ada, tapi kok bisa sembuh gitu. Jadi selalu ada orang sembuh setiap hari. Dan itu diberikan bukan digembar-gemborkan, diberitakan lewat grup. Kami di Cina itu punya grup, punya
WeChat. Jadi kami tidak pakai WA. Jadi dari pemerintah disebarkan lewat WeChat itu, ada banyak orang yang sembuh. Kalaupun ada yang meninggal, kalau misalnya ada dokter yang meninggal, itu bukan terus diberitakan dokternya meninggal, maka begini-begini, harus jaga jarak, enggak. Tetapi yang diberitakan adalah dokter ini meninggal dan dia sebagai pahlawan. Bedanya di Indonesia kalau ada dokter yang meninggal, itu yang pemberitaannya yang sedih-sedih kan. Tapi kalau di sana enggak. Kalau ada dokter yang meninggal, diberitakan di televisi ataupun di grup-grup itu diberitakan bahwa dokter ini pahlawan. Dia sampai rela meninggalkan keluarga, berjuang demi kalian, demi kita semua, dan sekarang dia sudah sampai di titik perjuangannya, maka kita lepas saudara kita ini dengan tepuk tangan, dengan doa, bahwa dia sudah berjuang demi keselamatan kita semua. Itu yang selalu kami dengar. Sehingga kami mempunyai harapan bahwa kami akan bisa sembuh, bahwa kami diperhatikan. Jadi setiap hari, setiap pagi, itu kami selalu diukur suhunya. Sebelum jam 12, kami sudah harus melaporkan suhu kami setiap hari. Jadi kalau bangun tidur, itu misalnya tidur jam 4, bangun jam 11 atau jam 9, yang kami lakukan adalah langsung pegang ini. Hangat. Begitu hangat, langsung khawatir. Kami cek suhu. Dan begitu suhunya, 36, kami lega. Langsung kami kirim ke pihak universitas. Karena begitu suhu melewati 37,5, maka ambulan akan datang untuk mengambil kami dan membawa kami ke rumah sakit. Sakit apapun, kalau suhunya di atas 37,5, maka kami akan langsung dijemput pakai ambulan. Dan itu terjadi selama beberapa kali. Ada teman yang karena tidurnya tidak teratur, kemudian juga makan tidak teratur karena memang makan tidak enak ya. Ya akhirnya ada yang flu, tetapi untunglah bukan karena corona, COVID-19 itu, tapi flu biasa. Tapi nanti saya ceritakan, dia tidak bisa pulang. Nah, setelah beberapa lama, kami kalau bangun langsung pegang ini, pegang kepala. Kalau dahi kami panas, suhu kami panas, wah khawatir kami. Siap-siap untuk dijemput ambulan kan. Maka begini, langsung kami ukur suhu. Suhunya setiap kamar, kami diberi termometer yang kecil itu, yang diselempitkan di ketiak. Nah, langsung kami selempitkan di ketiak, terus kami lihat suhunya berapa. Kalau suhunya kurang dari 37,5, kami oke. Tapi kalau lebih dari 37,5, maka kami siap-siap untuk dijemput. Ya. Lalu beberapa hari seperti itu, kemudian ada berita bahwa kami akan dievakuasi. Kami akan dijemput. Ya, kami sangat bersyukur sekali ya. Karena kami diperhatikan. Karena siapa yang tidak takut dalam kondisi seperti itu? Tidak tahu kalau misalnya dalam kondisi perang kita tahu musuhnya di mana, kita bisa menghindar. Tapi ini kami tidak tahu. Keluar kami dikabari kalau virusnya itu menyebar di udara. Di dalam kamar juga kami khawatir. Maka ketika ada info bahwa kami akan dijemput, maka kami sangat sangat bahagia sekali. Dan harinya tiba, kami dijemput pakai bis waktu itu. Dan jalanan sepi sekali. Dari bandara, dari asrama sampai ke bandara itu sepi. Tetapi jalan-jalan ditutup. Jadi karena lockdown, semua jalan ditutup. Jadi selalu ada pemeriksaan. Kalau mau keluar dari kota, ada polisi. Lalu polisinya
bertanya ke kami, ini mau kemana? Tetapi karena kami sudah membawa surat sakti dari pemerintah Tiongkok bahwa kami akan dievakuasi, maka kami bisa jalan terus. Sampai di bandara, itu kami juga diukur suhu. Kalau suhunya lebih dari 37, kami tidak boleh masuk. Dan kami harus tinggal di Tiongkok. Tidak boleh pulang. Lalu ada 3 teman yang tidak bisa pulang. 2 karena suhunya lebih dari 37 derajat, 1 orang karena dia menulis bahwa dalam beberapa hari kemarin dia sakit flu, maka dia tidak boleh. 3 orang tidak bisa pulang. Lalu kami dievakuasi, dan teman-teman pasti tahu, waktu dievakuasi itu, kami waktu itu tidak tahu mau ditaruh di mana. Ketika di bandara yang kami dengar, kami awalnya mau ditaruh di Jakarta, di asrama haji Pondok Gede. Wah, kami senang sekali. Wah, di asrama haji kan. Berarti nanti fasilitasnya macam-macam, lengkap. Tapi kemudian karena banyak yang menolak, terus ada yang bilang akan dipindah ke Batam. Oke, Batam dekat dengan Singapura, jadi nanti bisa jalan-jalan. Lewat ke Singapura, nggak perlu pakai visa kan waktu itu. Tetapi dari situ pun di Batam juga kami ditolak. Akhirnya ditaruh di Natuna, di hanggar pesawat. Kalau teman-teman lihat waktu itu di hanggar pesawat kami diberi tenda, kemudian ya kami tinggal di tenda dan di hanggar pesawat itu. Tapi setiap hari kami diberi makan enak. Dikasih susu, macam-macam lah. Tapi ya begitu keluar dari Natuna, kami dinyatakan sehat. Hanya ada yang membuat kami tidak enak, yaitu adalah kami menjadi orang dalam pemantauan. Sewaktu ada COVID pertama itu, teman-teman pasti ingat kan, diumumkan oleh Presiden Jokowi, yang menjadi tersangka pertama kali penyebar corona adalah kami yang dari Wuhan. Maka langsung nama kami muncul sebagai tersangka, terutama teman-teman yang berasal dari Depok. Langsung nama mereka berada di atas, dan mereka langsung didatangi orang-orang dari puskesmas untuk ditanyai, untuk dicek. Sampai sekarang pun itu masih, ya ini mungkin yang menjadi stigma di kita, di orang Indonesia itu adalah kalau orang dari Wuhan pasti dia menjadi pembawa corona. Padahal tidak. Mungkin ada yang iya, tetapi sejauh ini tidak ada. Kami yang dari Wuhan semua sehat-sehat. Dan sampai sekarang pun sehat-sehat. Tidak ada yang sakit. Karena kalau sakit, kami langsung dijemput pakai ambulans. Tidak ada tawar-menawar. Semua harus. Jadi kami tetap masih dipantau. Itu mungkin cerita, sebetulnya banyak sekali cerita, tetapi kalau saya ceritakan semuanya pasti akan terlalu banyak. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih Pak Nugroho yang sudah Sama-sama, memberikan sharing pengalamannya ketika di Wuhan. Nah, sekarang bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan kalian bertanya, tunjuk jari, kemudian ada Gabriel, kemudian ya, oke Gabriel, nanti silahkan tanya pertama. Kemudian Gabriel bisa unmute sendiri kan? Tolong di-unmute kalau ini. Gabriel? Ya, Bu. Oke. Ya, ini adalah Gabriel, Pak. Silakan kenalkan silakan. diri kalian ya. Kenalan dulu. Selamat pagi, Pak Nugraha. Selamat pagi, Gabriel. Salam sejahtera, salam sehat selalu, Pak. Salam sejahtera, salam sehat. Sehat-sehat ya? Ya. Puji Tuhan, Pak. Amin. Pertanyaan saya kepada Bapak adalah, ketika Bapak sedang melakukan KBM di ruangan dengan memberikan soal-soal kepada mahasiswa atau pelajar,
Tiba-tiba ada seorang mahasiswa atau pelajar yang mengatakan bahwa saya tidak bisa mengerjakan soal-soal ini. Apa tanggapan Bapak kepada mahasiswa atau pelajar tersebut? Apakah Sudah, dilihat sudah. dia sebagai kekuatan dalam hal ini, berani mengemukakan pendapat, atau dilihat sebagai kelemahan dia karena dia tidak bisa? Ya, sudah itu ya. Oke. Tidak bisa kan wajar bahwa ada yang tidak bisa. Tetapi saya juga menghargai, oh ini anaknya jujur. Jadi selalu kalau misalnya tidak bisa ya tidak apa-apa. Bahwa mungkin dia tidak bisa saat ini, mungkin karena belum belajar, atau memang karena tidak tahu. Jadi selalu saya tanya, yang tidak tahu yang mana? Oh bagian ini. Kalau misalnya ada bukunya, coba lihat buku ini, halaman sekian tolong dibaca. Nah, nanti kalau tidak paham, baru saya jelaskan. Maksudnya itu begini-begini. Begitu. Jadi, kalaupun ada anak yang tidak tahu, itu bukan karena dia bodoh, mungkin saja bukan karena bebal, tetapi dia hanya belum tahu. Belum tahu cara mengerjakan. Jadi nanti kalau dia sudah tahu cara mengerjakan, dia pasti bisa. Itu. Jadi kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, wajar begitu loh. Dan itu juga saya menghargai kejujurannya bahwa dia tidak tahu. Tetapi kalau setiap hari dia tidak tahu, nah setiap kali ada pertanyaan tidak tahu, nah itu biasanya saya ajak diskusi. Kenapa kok tidak tahu? Kalau ada masalah tentang pemahaman ya saya ajak diskusi secara personal. Baik lewat WA atau lewat Zoom meeting kayak seperti ini. Begitu Gabriel, apakah menjawab pertanyaan? Ya, Pak. Pak, boleh ada pertanyaan lagi nggak, Pak? Oh, boleh. Oh, boleh, Bu. Oh, Gabriel, pertanyaan dibatasi untuk sekali doang dulu ya. Oh, Karena kan banyak teman lain yang juga ingin bertanya begitu. Nanti kalau masih ada waktu, silakan. Saya akan lihat chat saya dulu. Ini sudah panjang kali lebar kali tinggi nih chatnya. Tapi kebanyakan chatnya hanya bertanya-tanya, enggak ada pertanyaan sih. Oke, yang ingin bertanya silahkan raise your hand. Ayo. Ada 3 yang tunjuk tangan ini. Siapa nih? Jonathan Herdin? Jojo, ada pertanyaan, Jo? Itu Thierry katanya mau tanya itu. Oke, Thierry, silakan Thierry. Oke. 5B ya, sekarang giliran 5B. Nah, ini kebalik reverse ya. Oh. Nanti yang ketiga 5A ya. Oke. Oke, ya, monggo Thierry. Selamat pagi, Pak Nugroho. Selamat pagi, Thierry. Salam sejahtera, Pak. Salam sejahtera. Sehat ya, Thierry? Iya, Pak. Puji Tuhan. Oke. Jadi saya mau nanya nih, Pak. Jadi kan selama kita ada kebutuhan itu, biasanya mau masuk tempat, pasti diperiksa suhu atau enggak, kita harus masuk ke suatu tempat yang ada disemprot desinfektan. Apakah benar corona lemah terhadap desinfektan? Saya tidak bisa menjamin ya, tetapi begini, bahwa semua penyakit, semua bibit penyakit, termasuk virus, kalau didesinfektan biasanya mati. Itu. Jadi memang corona ini ketika didesinfektan maka seperti virus-virus yang lain itu juga mati. Kemudian yang paling itu kan untuk tubuh atau untuk lingkungan ya, terutama yang sering kontak dengan orang itu kan tangan kita. Misalnya kadang kita kalau ketemu orang terus berpegangan tangan atau pegang-pegang kalau misalnya habis wine atau habis bersin itu kan juga kita tutup pakai tangan. Jadi tangan kita itu kan kotor sebetulnya. Nah, itu supaya meminimalkan pakai hand sanitizer. Alkohol yang 70% itu bisa membunuh virus, termasuk virus corona. Jadi usahakan selalu pakai hand sanitizer atau yang lebih ampuh adalah selalu cuci tangan pakai sabun. Sabun itu membunuh kuman, membunuh corona. Itu. Jadi kalau dari bepergian,
selain cuci tangan, akan lebih baik kalau mandi. Jadi kalau kita keluar kan mungkin ada orang yang bersin dekat kita gitu ya. Nah, itu begitu pulang baju langsung dilepas, direndam pakai sabun yang berbusa itu, sabun cuci, lalu kita mandi. Mandi termasuk keramas. Dan itu bisa mengurangi resiko penularan. Bisa membuat badan kita bersih. Jadi usahakan kalau di luar jangan pegang-pegang ini. Penularan virus corona itu bukan kebanyakan ya, memang lewat hidung, mulut, dan mata. Jadi usahakan tidak begini atau pegang ini atau ngucek mata gitu. Itu. Jadi disinfektan memang mengurangi penularan. Hand sanitizer juga, lalu sabun juga. Dan ingat kalau kemana-mana selalu pakai masker. Akan lebih baik juga kalau pakai ini face shield itu loh. Jadi selain mengurangi kontak hidung dan mulut, juga mata akan terlindungi. Itu. Begitu Thierry. Apakah menjawab pertanyaan? Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya dari kelas 5A, siapa yang ingin bertanya? Tadi ada yang ngechat Pak di sini. Oh iya, ada ini dari Piero ya. Oh, Saya iya. jawab dulu ya dari Piero. Ini bertanya apa kiat-kiat Bapak yang bisa memotivasi kami supaya kami bisa mempunyai keinginan besar untuk mau terus belajar. Apalagi sampai ke negara Cina. Wah, terima kasih. Ya, kalian suka membaca tidak? Kalau tidak, usahakan membaca. Karena membaca itu membuat kita semakin mengetahui keadaan dunia. Semakin mempunyai banyak ilmu, mempunyai banyak pengetahuan. Jadi pertama adalah supaya mempunyai keinginan besar untuk terus belajar ya, banyak-banyaklah membaca. Sehingga seringkali semakin banyak membaca, kita kadang juga semakin tidak tahu, semakin juga ingin tahu apa yang tentang semuanya. Banyak membaca. Lalu juga sekarang ya, orang itu kadang tidak peduli dengan pendidikan. Bukan tidak peduli, tetapi mikirnya begini, itu orang yang lulusan SD, lulusan SMP saja sukses. Jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi itu. Nah, mungkin memang dia sukses, tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi ya, teruslah belajar, teruslah membaca, teruslah belajar, dan belajar tidak hanya di sekolah. Semacam ini kan bisa dari rumah juga. Tapi maksud saya adalah semua hal pun bisa dipelajari. Semua hal bisa kita lihat, terus kita pertanyakan. Kalau ada apa-apa, selalu kita bertanya. Misalnya begini. Sekarang kan ada orang pinter, orang SD, tapi sukses. Jangan hanya dilihat dia kelas SD kemudian sukses, tetapi lihat mengapa kok dia bisa sukses. Nah, dari situ kita belajar kepada dia. Kalau dia sukses ternyata kerja keras, begini-begini, siang malam tidak tidur, nah kita bisa nggak? Kalau tidak bisa, oh ya berarti ya kita perlu pendidikan lagi yang lebih tinggi, supaya lebih baik begitu. Itu. Ya intinya teruslah ingin yang jelas adalah bahwa kita belajar bukan untuk mengejar nilai, bukan untuk mengejar ijazah, tetapi untuk memperbaiki diri, untuk untuk menjadi lebih baik. Itu. Jadi jadilah lebih baik dengan belajar. Kalau kalian bisa lebih baik dengan belajar di sekolah, belajarlah di sekolah. Kalau bisa lebih baik misalnya di luar, belajarlah di luar gitu. Jadi tetaplah untuk
ingin menjadi lebih baik. Gitu, Piero. Oke, terima kasih untuk Piero yang tadi ada pertanyaan ya. Mohon maaf Ola untuk di mute ya. Ola, Ya, Miss. silakan di mute. Nah, oke, tadi sudah 5C pertama, 5B, 5A. Sekarang mulai 5B. Siapa yang ingin bertanya kelas 5B? Yuk, ada yang mau bertanya? Ada siapa yang tunjuk jari nih? Siapa yang ingin bertanya? Yuk. Gak ada. Itu yang di chat itu, Bu, Nih. yang di 5C, yang Ben Adinata itu gimana? Oh iya, Ben Adinata. Ben? Halo, Ben? Ben? Halo, Miss. Oke, Ben, silahkan Ben. Kamu ingin bertanya ke Pak Nugroho, monggo silahkan. Halo, Pak. Halo, Ben. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Apa motivasi Bapak kuliah di luar negeri dalam pandemi COVID-19 supaya tetap survive? Oke, itu? Iya. Ya, oke, terima kasih. Hanya satu yang membuat kami tetap survive, yaitu adalah yang tadi saya sampaikan itu. Kan corona sampai sekarang belum ada obatnya. Tetapi tetap sembuh, gitu. Ada orang sembuh. Jadi saya yakin bahwa kalau kondisi badan itu sehat, maka kita kalaupun kena akan bisa sembuh. Begitu. Jadi itu yang membuat kami termotivasi untuk survive. Oke, nggak apa-apa. Maka kami selalu berolahraga. Saya selalu berolahraga setiap hari. Entah pagi, kalau nggak bisa tidur itu olahraga. Atau sore, atau malam menjelang tidur itu kami selalu olahraga. Meskipun hanya di kamar. Supaya apa? Supaya tetap sehat. Dan dengan badan sehat, meskipun kena corona, kita bisa sembuh. Atau juga ketika corona datang ke kita, karena badan kita sehat, maka kita tidak sakit corona. Ya, ada coronanya di tubuh kita, tetapi karena kita sehat, maka kita tidak menjadi, tidak kena corona. Corona hanya nempel sebentar, kemudian mati. Karena badan kita sehat. Gitu. Dan itu yang membuat kami yang di sana itu survive untuk selalu menjaga kesehatan. Selain belajar dan juga yang penting adalah kami makan secara teratur, makan yang sehat, dan olahraga serta tidur teratur. Itu. Gitu, Ben. Gimana? Apakah menjawab pertanyaanmu? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ben. Oke, terima kasih, Ben. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Miss. Iya, monggo. Siapa? Siapa ini? Dilian. Oh, Dilian ya. Ayo, Dilian silahkan. Selamat pagi, Pak Nugroho. Selamat pagi, Dilian. Salam sejahtera, Pak. Salam sejahtera juga. Sehat ya? Iya. Puji Tuhan. Pertanyaan saya, perasaan Bapak ketika pemerintah Cina menginformasikan pada warga Cina bahwa ada virus baru dan menghimbau warga untuk tetap di rumah. Gimana? Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama, Dylan. Yang pertama, itu yang terpikirkan gini, kami tidak bisa pulang ini nanti, itu. Karena kan otomatis semua ada virus itu lalu di lockdown. Jadi kami nggak boleh keluar dari kota, diharap untuk di rumah saja, di asrama, maka kami tidak akan bisa pulang. Yang pertama adalah itu yang terpikirkan. Takut, iya.
Khawatir, iya. Dan ketakutan itu, waktu itu pemerintah Cina mengatakan ada virus yang seperti itu, lalu ada himbauan. Pertama, pakai masker kalau keluar, kalau tidak perlu sekali jangan keluar, lalu hindari kerumunan, selalu rajin cuci tangan, begitu keluar, begitu kembali dari luar, dan yang terakhir, jaga kesehatan, dan yang terakhir yang ini, jangan stres itu. Nah, kalau takut, kami kan otomatis stres ya. Ya udah, karena supaya tidak stres ya bagaimana caranya? Kami berbareng dengan teman-teman itu selalu membagikan hal-hal yang receh, yang bagi orang lain mungkin sampah gitu ya. Tentang misalnya, hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa. Oh enggak, hari ini aku mau menyatakan cintaku padamu, kayak gitu itu. Jadi hal-hal yang receh-receh kayak gitu, yang mungkin bagi orang lain, ih apa sih? Tapi bagi kami itu memberi semangat gitu. Dan kalau memberi semangat, otomatis tidak stres ya. Itu kondisi tubuh bisa selalu terjaga. Itu yang pertama muncul adalah takut, khawatir itu. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan itu kan harus diatasi. Dan mengatasinya bagaimana kami berbagi hal-hal yang receh seperti itu. Itu Dylan. Apakah ini menjawab pertanyaanmu? Ya Pak, terima kasih. Oke, ya sama-sama Dylan. Oke, siapa lagi? 5A, ada yang ingin bertanya? Oke, Ola. Silakan Ola. Halo Pak. Halo Ola. Saya Selamat ingin pagi. tanya. Ya. Kan dulu tuh pas Januari itu hampir selesai tahun baru ada corona. Ya. Nah, pas selesai corona itu masih boleh keluar belum sih, Pak? Corona merebak pertama kali itu sekitar awal Desember. Tetapi orang masih bertanya-tanya ini penyakit apa dan belum banyak yang kena. Lalu akhir Desember itu mulai banyak yang kena, tetapi orang pun juga belum tahu itu penyakit apa. Baru namanya pneumonia itu. Dan awal Januari orang sudah banyak yang kena dan banyak juga yang pulang. Karena apa? Karena mau menjelang tahun baru Imlek itu. Gitu. Tadi pertanyaannya apa? Lupa saya. Pas kan di Wuhan kan udah lumayan sedikit orang. Iya. Nah, kalau udah sedikit gitu masih udah boleh keluar atau belum? Kalau waktu itu kan lockdown tanggal 23, 2 hari setelah Imlek ya, atau Imlek saya lupa waktu. Yang jelas 23 Januari itu kota lockdown. Kami tidak boleh keluar dari kota. Pesawat terbang, kereta api semua tidak berfungsi, tidak boleh ada kendaraan. Hanya bis yang diperbolehkan. Itu pun bis yang diizinkan oleh pemerintah. Jadi kami tidak boleh keluar kota. Kalau keluar untuk cari makan, boleh, masih boleh. Itu Januari ya. Mulai 2 Februari, ketika kami sudah dievakuasi, itu semua orang yang di Wuhan tidak boleh keluar rumah. Semua makanan disuplai oleh pemerintah. Jadi setiap hari di asrama itu selalu ada siapa yang mau pesan makan itu. Nah, itu dicatat dan gratis. Jadi setiap hari makan 3 kali sehari itu dijatah oleh kampus, dijatah oleh pemerintah. Jadi betul-betul tidak boleh keluar. Gitu. Tapi itu Februari. Setelah kami semua sudah pulang itu. Gitu Nikola.
apakah itu menjawab pertanyaanmu nggak? Ya, Oke. sudah. Ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini mau jawab yang chat atau lemparan dulu, Pak? Saya tanyakan ke 5C ya. 5C Terserah. ada yang mau bertanya nggak nih? Kita masih ada waktu nih. 5C, ada yang ingin bertanya, anak 5C? Saya Miss. Ya, silahkan. Ya. Selamat Oke. pagi Pak Nugraha. Selamat pagi, Vika. Saya Aira dari 5C mau bertanya. Bapak kan pulang ke Yogyakarta dari Wuhan. Ya. Setelah sampai di Jogja, apakah Bapak di pemberitaan di Indonesia corona itu semuanya sangat negatif? Gimana? Tadi ada yang suara yang nggak kedengaran nih. Diulang tolong. Aira, mohon diulang pertanyaannya. Ada yang terputus tadi soalnya. Iya, ada yang terputus. Oke. Kan Bapak dari Wuhan nih, setelah sampai Ya. apakah Bapak dijauhi oleh tetangga? Karena di Indonesia pemberitaan corona itu semuanya sangat negatif. Kebetulan tetangga tidak menjauhi karena begini, ketika kami dalam masa karantina di Natuna, itu ada orang-orang dari puskesmas yang datang ke rumah dan juga menginformasikan ke lingkungan-lingkungan sekitar bahwa kami akan pulang dan kami sudah dinyatakan sehat. Jadi tidak usah khawatir. Kok aku udah tanya kok, udah dijawab. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Sera. Itu jadi tidak ada kekhawatiran dari mereka. Bahkan ada yang langsung memeluk, wah selamat sampai di rumah dengan selamat gitu. Begitu. Oke, Aira, bisa diterima jawabannya? Gimana Aira? Oh. Aira? Sudah, Miss. Oke, ya. Kita lihat yang dari chat ya, Pak ya. Oke, ya. Mana tadi? Aduh, chat saya. Ini dari Rani, Pak. Rani. Mengapa para perokok? Iya, mengapa perokok rentan terkena corona? Iya. Corona itu kan menyerang paru-paru ya. Jadi bedanya dengan flu biasa, kalau flu biasa itu dahaknya kan di tenggorokan. Jadi kadang kita, tetapi kalau ini corona itu dahaknya itu di saluran lebih ke dalam. Jadi di saluran dekat paru-paru. Maka kalau ada kena corona biasanya paru-parunya kan mereka susah bernafas karena dahaknya itu di saluran dekat paru-paru antara ini tenggorokan dan paru-paru. Lalu kalau sudah parah menyebar di paru-parunya gitu. Jadi para perokok itu kan kebanyakan paru-parunya kan bermasalah karena rokok. Jadi begitu kena corona maka ya paru-parunya akan lebih parah kenanya gitu. Jadi selain nanti lebih parah juga rentan karena itu kan menyerang daerah paru-paru itu. Dan para perokok itu yang seperti yang saya katakan tadi, paru-parunya kan memang pasti sudah terracuni asap rokok gitu. Jadi memang lebih baik kalau misalnya ada perokok, ada anggota keluarga yang merokok, tolong diminta untuk kalau bisa jangan merokok, mengurangi rokok atau selalu jaga kesehatan gitu. Selalu pakai masker kemanapun. Begitu. Rani? Begitu Rani. Sudah. Makasih Pak. Ya, sama-sama Rani. Ya. Yo, ini siapa lagi yang ingin bertanya? Ada Jennifer. Jennifer mana Jennifer? Boleh di-unmute. Yuk, silakan di-unmute. Halo, Jen. Halo. Ya, ini. Silakan, Jen. Halo Pak, salam sejahtera. Nama saya Jenny. Saya mau nanya. Iya, silakan.
apa hal-hal yang dapat memotivasi Bapak untuk belajar bahasa asing? Gitu. Pertanyaannya susah ini. Coba Pak jawab ya. Kamu menguasai bahasa Inggris enggak? Iya. Bahasa yang lain apa yang sudah kamu kuasai? Dulu TK Mandarin, tapi sekarang saya lupa, Pak. Sudah lupa. Gak apa-apa. Paling cuma bisa tahu itu ya. Ini how. Ya. Dunia ini kan luas. Dan banyak orang menguasai bahasa Inggris. Nah, kalau kita menguasai bahasa Inggris, orang lain pun juga menguasai bahasa Inggris. Keunggulan kita di mana gitu. Jadi kalau pengen unggul lebih dari yang lain, jangan hanya satu bahasa asing maksud saya. Kalau bisa tambah lagi jadi 2, tambah lagi jadi 3, tambah lagi jadi 4 gitu. Dan bahasa asing, kalau kamu mungkin pernah ngalami ya belajar bahasa Mandarin itu ya. Orang bilang Mandarin itu susah kan? Tapi apakah susah? Enggak kan? Susah, Pak. Susah. Susah itu kalau tidak dipelajari gitu. Jadi kalau dipelajari terus dipraktekkan itu akan terasa mudah. Memang bahasa Mandarin yang agak susah itu adalah membacanya. Membaca dan menulis karena hurufnya kan kotak-kotak itu. Tapi kalau ngomong lebih enak. Tetapi kita lihat saja di sana anak kecil saja sudah bisa ngomong Mandarin. Kenapa kita yang orang tua kok nggak bisa gitu loh. Nah, berarti kan faktor itu kita belajar bahasa kan karena kebiasaan. Jadi biasakan saja kalau misalnya sudah bisa Mandarin, gunakan Mandarin meskipun dengan orang tua. Atau gunakan bahasa Inggris meskipun dengan orang tua. Kalau nanti dikatakan, wah sok-sokan, biarin aja. Dia iri karena dia nggak mampu. Gitu. Tetap aja praktek. Gitu. Dan jangan terlalu fokus dengan, wah grammarnya salah. Nggak apa-apa. Grammar salah tidak apa-apa, asalkan orang yang mendengar masih paham. Itu. Kesalahan masih bisa diperbaiki. Tetapi keberanian untuk ngomong, kebiasaan untuk membangun kebiasaan untuk membangun kebiasaan ngomong itu yang susah. Maka ya tetap saja praktekkan gitu. Gitu ya Jenny ya. Iya. Oke, Jenny sudah bisa ya, udah puas jawabannya ya. Oke, nah ada lagi yang ingin bertanya karena waktu kita hari ini cuma sampai pukul 10 ya. Oh ini bagaimana? Gimana Bu? Masih ada yang di chat itu ada yang Masih bertanya? ada yang di chat, sebentar saya cek ya. Yang di chat ini, bentar. Ada Viko Pak dari 5B. Viko? Ada Jeremy ya sebelum Viko ya. Oh ada Jeremy ya? Aduh kelewatan. Di atasnya. Nathanael. Jeremy Nathanael Pak? Iya, Jeremy Nathanael. Coba, Jeremy mana Jeremy? Ya. Silahkan, Jeremy. Tanyakan langsung saja atau gimana nih? Langsung aja, Miss. Oke, silahkan. Biar puas silakan. Ya. Selamat pagi, Pak Nugraha. Selamat pagi, Jeremy. Saya mau bertanya. Pada saat COVID-19 berakhir, Pak Nugraha akan kembali ke Wuhan atau tidak? Oh ya, kembali. Mengapa? Karena kuliah saya belum selesai gitu. Saya kan harus menyelesaikan apa yang saya mulai di sana. Meskipun mungkin agak susah ya, karena sampai saat ini pun Wuhan atau Tiongkok terutama itu kan juga masih menutup kedatangan orang-orang luar. Kini pun masih seperti kita pakai email lah. Saya konsultasi dengan dosen dengan pakai email. Jadi nanti kalau COVID sudah selesai, dunia menyatakan bebas COVID, ya saya kembali ke sana. Gitu, Jeremy. Karena apa yang dimulai kan harus diselesaikan kan gitu.
Mana Jeremy? Itu Jeremy? Sudah. Ya. Oke, terima kasih Jeremy. Coba ini banyak sih pertanyaannya Pak. Mana lagi nih Viko? Viko 5B. Viko mana Viko? Viko? Are you there? Viko? Halo. Halo Viko. Oh, Viko hilang. Atau saya jawab langsung saja, Bu. Oke, silakan dijawab langsung aja ya. Ini kan pertanyaan Viko itu saat ada virus corona pertama kali kan banyak masyarakat mengecek kesehatan ke rumah sakit. Apakah mereka melakukan social distancing? Di Wuhan mereka tidak melakukan itu. Jadi semua orang datang, bluk banyak orang, maka langsung banyak orang kena. Itu. Bahkan orang sehat pun karena khawatir dan mereka memeriksakan diri ke rumah sakit, para berjubel, bahkan antrian dari awal sampai akhir untuk diperiksa pun bisa memakan waktu berjam-jam saking banyaknya. Bahkan pernah satu hari satu rumah sakit itu melayani sekitar 8.000 orang yang datang. Langsung semua kena itu 8.000 itu. Itu yang membuat mengapa begitu banyak orang Wuhan yang kena corona. Itu karena tidak social distancing. Jadi sekarang mau jaga jarak ya, meskipun itu dengan teman itu atau dengan gebetan ya, jaga jarak. Lalu saya lanjutkan ya, Bu. Ya, monggo Pak. Chris Kalistafania dari kelas 5. Saya ingin bertanya, apakah obat virus COVID-19 sudah ditemukan? Obatnya, mohon maaf, Fania, belum. Tetapi ada metode pengobatannya. Jadi metode pengobatannya itu untuk yang sakit, itu kan ada kategori sakit ringan, sedang, berat, dan kritis. Jadi untuk ringan dan sedang itu biasanya pakai obat yang itu, Avigan dan kloroquine itu. Nah itu bisa menghambat, tidak mengobati ya, menghambat penyebaran virus. Dan untuk menekan supaya virusnya mati atau pergi dari tubuh orang itu dengan memberikan atau meningkatkan daya tahan tubuh. Itu. Kemudian untuk yang berat dan kritis itu sekarang sudah mulai ramai itu metode plasma. Jadi diberi semacam donor darah tapi plasmanya yang mengandung dari orang yang sudah sembuh, yang punya antibodi. Jadi nanti antibodi dari orang itu disuntikkan ke orang yang sakit, dan diharapkan nanti antibodi orang yang sakit itu akan tumbuh dan melawan penyakit COVID itu. Jadi obatnya belum ada, tetapi metode pengobatannya sudah ada. Maka sekarang kan sudah banyak yang sembuh, tapi juga banyak yang meninggal. Dan yang meninggal itu biasanya karena menderita penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan diabetes. Itu yang susah. Karena apa? Pengobatan apapun nanti berpengaruh pada mereka, pada penyakit-penyakitnya itu. Gitu, Fania. Jadi kalaupun misalnya kena, jangan khawatir. Masih bisa sembuh. Gitu. Lalu Jennifer tadi sudah ya. Lalu dari Gabriel. Pertanyaan kedua nih, gimana? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, monggo. Bapak mengambil ilmu pendidikan tentang bahasa Inggris. Mengapa Bapak tidak mengambil pendidikan S3-nya di negara yang menjadi kiblat bahasa Inggris? Yaitu Inggris. Mengapa harus di Wuhan, Cina? Bukan mengapa harus di Wuhan, tetapi mengapa harus di Cina. Gini, kalau saya belajar bahasa Inggris di Inggris, bahasa apa yang saya dapatkan? Bahasa Inggris. Saya sudah tahu bahasa Inggris. Saya di sana dapat bahasa Inggris. Lalu bahasa asing yang saya kuasai, bahasa Inggris. Apa bedanya dengan orang lain? Tetap nggak usah bahasa Inggris. Dengan Bu Nani, apa bedanya? Gitu loh. Tetapi di Tiongkok, di Wuhan, Cina, saya belajar bahasa Inggris. Bahasa yang dipakai sehari-hari di sana apa? Mandarin. Maka saya terpaksa harus belajar Mandarin. Jadi dengan belajar di Cina, saya mendapatkan dua bahasa. Bahasa Inggris, memperdalam bahasa Inggris, dan juga saya mendapatkan bahasa baru, bahasa Mandarin. Meskipun nggak begitu fasih, tetapi masih bisa paham orang ngomong apa gitu. Begitu. Jadi ada keuntungan yang didapatkan.
Itu untuk Gabriel ya. Lalu dari ini Advent. Semisal teman Bapak terkena corona, apa pendapat Bapak? Mengapa? Kalau terkena corona, ya nggak apa-apa. Apakah itu aib? Tidak. Apakah itu azab? Bukan. Mengapa? Ya itu karena kondisi badannya sedang tidak fit, dan juga dia bergaul dengan orang yang kena corona. Jadi biasa sajalah seperti orang yang kena penyakit biasa. Cuma saya harus menjaga jarak lebih jauh dengan dia. Atau saya akan memaksa dia untuk tinggal di rumah, isolasi diri, ya, tidak boleh keluar-keluar, selalu pakai masker meskipun di rumah, supaya tidak menulari yang lain, selalu jaga makanan sehat, selalu olahraga, dan minum vitamin itu. Jadi pendapat saya seperti itu, Advent. Biasa saja, gitu loh. Tidak usah langsung, oh kasihan. Enggak, biasa saja. Lalu ini dari Grace. Jurusan kuliah apa yang banyak diminati dan yang bisa langsung diterapkan di sini setelah kuliah di Wuhan? Terima kasih. Ada banyak. Tetapi yang sering adalah kedokteran. Di Cina itu akupunktur itu ada S2 dan S3. Jadi ada pendidikannya sendiri. Nah, kalau misalnya mau kesehatan, misalnya mau ambil spesialis akupunktur, di Wuhan ada banyak. Langsung bisa diterapkan. Bisa S2, S3. Lalu yang lain yang sangat dibutuhkan di sini adalah teknik, terutama teknik pertambangan dan perkeretaapian. Itu yang nanti akan banyak dibutuhkan. Bahkan sebelum lulus dari perkeretaapian pun kemarin ada teman dari Departemen Perhubungan yang menghubungi kami, kira-kira ada nggak yang kuliah di jurusan perkeretaapian? Sehingga nanti begitu lulus akan langsung diajak bergabung di PT Kereta Api Indonesia. Itu. Lalu dari Thierry lagi, Thierry, saya mau tanya bagaimana cara menyatakan kalau corona sudah selesai. Wah, ini mohon maaf ya, saya tidak bisa menjawab ini. Yang bisa menjawab adalah orang-orang yang berwenang, pemerintah dan juga organisasi kesehatan yang menyatakan bahwa corona sudah selesai. Tetapi saya yakin corona tidak akan selesai. Tetapi itu bisa dinyatakan selesai kalau nanti satu, itu sudah ada vaksinnya, maka corona akan bisa dinyatakan selesai. Karena apa? Karena kedua, orang bisa langsung diberi vaksin. Sehingga nanti kalaupun terserang corona, mereka sudah kebal. Jadi nanti corona hanya akan menjadi penyakit-penyakit seperti penyakit flu biasa ini, kalau sudah ada vaksinnya. Jadi kita harapkan dan kita doakan ya, mudah-mudahan vaksinnya ini segera ada. Dan berbahagialah sekarang PT Kalbe Farma sudah mulai memproduksi atau meneliti vaksin. Mudah-mudahan bulan September itu sudah bisa diterapkan untuk umum. Ini masih dalam uji klinis. Itu yang sedikit kabar gembira untuk kita. Jadi nanti kalau vaksinnya sudah ada, sudah selesai. Itu. Meskipun nanti COVID masih ada, tetapi paling tidak kalau kita sudah divaksin, maka kita sudah sedikit lebih kebal. Gimana Bu? Masih banyak pertanyaan itu gimana? Anak-anak ini masih banyak ya, saya juga melihat pertanyaannya banyak banget, tapi kan waktu kita ini sangat terbatas ya. Kita bisa sih lanjutin ke sampai nanti sore pun sebenarnya bisa, saya bisa. Cuma kan kita ada keterbatasan waktu. Dalam hal ini Pak Nugroho pasti juga masih memiliki kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ini tenang aja, pertanyaan ini akan masih tersimpan di sini. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Nugroho. Nanti bisa Pak Nugroho jawab lewat WA dan nanti akan saya berikan ke
anak-anak begitu ya Pak ya? Iya, betul. Gitu. Nah, karena memang ya tadi waktu kita sangat terbatas. Dan saya sangat berterima kasih karena hari ini Pak Nugroho sudah berkenan untuk mengisi kelas PJJ kelas 5. Walaupun saya awalnya ragu-ragu nih ngontak Pak Nugroho ini. Mau nggak ya? Saya selalu mau kalau ada waktu. Iya, kebetulan kan waktu itu Pak Nugroho sedang membahas tentang webinar kan ya di Facebook. Nah, aduh, langsung saya beranikan diri. Gimana nih? Akhirnya kok gayung bersambut. Nah, saya puji Tuhan banget Pak Nugroho berkenan untuk mengisi kelas PJJ untuk kelas 5. Berbagi pengalaman dan berbagi juga tips ya tadi ya pada anak-anak kami. Nah, terima kasih banyak karena memang kita dibatasi waktu. Kita harus selesai sampai di sini, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi tadi dari penjelasan Pak Nugroho, bahwa yang pertama, bahwa kita itu sebenarnya tidak bodoh ya Pak ya? Ya. Tidak ada kata bodoh. Tidak ada kata bodoh. Mungkin kita hanya memang belum sampai ke situ. Belum belajar banyak sampai ke situ, sehingga kita harus lebih sabar lagi dalam belajar, nggak boleh kata menyerah ya. Seperti di slogan Tarakanita juga ada daya juang ya, conviction. Kita harus selalu berjuang, nggak boleh menyerah. Kemudian juga harus terus belajar, rajin membaca, itu kunci untuk menjadi sukses. Salah satu kunci untuk sukses. Kalau kita banyak belajar, membaca terutama, pasti jendela informasi itu akan terbentang luas. Kita akan bisa melihat dunia dari segala macam sudut pandang ya. Kemudian juga tidak boleh meremehkan pendidikan. Pendidikan meskipun kita sukses, kalau kita pendidikannya ini minta maaf kurang ya, kita gimana ya? Harus tetap ada pendidikan, ya kan? Seperti tadi Pak Nugroho katakan, kalau kita nggak bisa sukses dengan pendidikan, kita akan mencoba. Bu Nani menghilang. Belajar itu bukan hanya untuk mencari nilai, bukan hanya untuk mencari ijazah. Tadi Pak Nugroho katakan, belajar itu lebih pada untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, kemudian juga kita harus jaga-jaga kesehatan. Kemudian kalau bisa kita bisa menguasai lebih dari satu bahasa asing karena itu akan menjadi keunggulan kita. Nah, kemudian juga karena tidak usah takut salah karena kesalahan bisa diperbaiki. Yang sulit itu adalah membuat kebiasaan itu. Kebiasaan yang baik terutama ya, jangan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan untuk selalu belajar ya. Oke, teman-teman, anak-anak. Hari ini puji Tuhan ya semuanya lancar, mungkin ada sedikit kendala entah itu di internet atau apa, tidak apa. Nanti saya akan upload ini, karena saya ini nggak bisa connect ke Facebook, ya maklum saya ini akun saya bukan akun yang, ya akun saya akun pro, cuma tidak ada ads on-nya, jadi kalau ads on kan harus bayar lebih banyak ya Pak ya. Iya. Nggak support saya. Maka ini akan saya upload nanti di YouTube atau di Instagram, bisa dilihat di Instagram TV saya, bisa belajar dari situ juga, terutama buat anak-anak yang hari ini kebetulan tidak bisa join karena memang banyak kendala, ada entah internet, entah gadgetnya atau apa. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Pak Nugroho yang sudah berkenan meluangkan waktu. Nah, kita akan mengakhiri PJJ hari ini dengan berdoa. Hari ini yang akan memimpin doa penutup adalah Aira. Aira? Ya, Mir. Oke, mari kita tutup doa pembelajaran kita dengan doa. Aira, sudah siap? Silakan anak-anak sikap doa yang baik, Kevin. Sikap doa yang baik, Vin. Ayo. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami. Kami mohon ampun kalau kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu.
dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Juga kami mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam rapat ini. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri bersama narasumber kami, Bapak Nugraha Krisdianta. Bila Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil pertemuan ini. Demikian pula berkatilah semua saudara yang akan terlibat dalam pelaksanaan hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu, sehingga mereka semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu, semakin takwa kepadamu demi Kristus pengantar kami. Amin. Amin. Santia Bintang Samudra, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeo, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Nugroho. Oh ya, anak-anak, nanti kita terakhir akan mengucapkan terima kasih bareng-bareng. Silahkan di-unmute ya semuanya. Ayo, kita akan ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Pak Nugroho yang hari ini sudah berbagi ilmunya kepada kita. Oke? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Sama-sama Pak Nugroho. Berbagi pengalaman. Belajar dari pengalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya ya. Jaga kesehatan, selalu ikuti anjuran dari pemerintah, jangan lupa ya. Ya. Pakai masker juga, jaga jarak, oke? Ya, Miss. Oke, dadah semuanya. Dadah ke Pak Nugroho juga, jangan cuma saya ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye. HP saya ya, Lo. Nanti dulu. Ini ya. Oke, guys. Bubar. Jangan, tunggu itu hostnya Ada tapi belum bubar. Acak tahu. Mau bubar. Pengen ngobrol. Enggak, itu gelap. Makan donat dulu. Nyong, haseo. Ini belum pada live. Silakan live. Ini juga nggak mau live ini. Ini silakan ngisi refleksi hari ini, monggo diisi refleksinya. Mana. Kalau di kelas 5-an nanti jam 11. Silakan mengisi refleksi ya. Tinggal pulang aja.